Maroko adalah sebuah negeri di bagian Afrika Utara yang dijuluki dengan Al-Mamlakah Al-Maghribiyah, yang berarti Kerajaan Barat. Ya, Maroko, negeri matahari terbenam ini, merupakan negara Islam yang bermadhab Maliki Tulen di ujung barat dunia Islam. Luas wilayahnya 458.730 km yang berbatasan dengan Aljazair di sebelah timur dan tenggara, Sahara Barat di barat daya, Samudra Atlantik di barat, dan Selat Gibraltar di utara Maroko. Berdasarkan data yang kami dapat dari buku Ensiklopedia Islam, 99% penduduk Maroko adalah Muslim Sunni. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2014, populasi penduduknya sekitar 33 juta jiwa, kemudian sisanya adalah penduduk Kristen dan minoritas orang-orang Yahudi. Satuan mata uang yang digunakan di Maroko adalah dirham Maroko, dan bahasa resmi yang digunakan di negeri ini adalah bahasa Arab dan Barbar. Selain itu, bahasa asing seperti Prancis, Inggris, dan Spanyol digunakan secara luas di pusat kota seperti Tangier atau Casablanca. Negeri yang beribu kotakan Rabat ini memiliki kebudayaan yang unik, yaitu merupakan campuran atau akulturasi antara kebudayaan Arab, Eropa, dan Barbar. Hal ini disebabkan letak geografis Maroko yang berada di benua Afrika menjadikan Maroko berbudaya Afrika. Kebudayaan Arab Timur Tengah yang diadopsi di sini menjadikan Maroko bernuansa negeri Timur Tengah, dan letak Maroko yang berdekatan dengan Eropa membuatnya sangat eksotis dengan nuansa Eropanya. Dan karena akulturasi budaya ini pula, agama Islam yang berkembang di negeri ini sangat menghargai tradisi lokal, sehingga toleransi dan saling menghormati sudah menjadi tradisi hidup masyarakatnya. Maroko mempunyai peranan besar dalam sejarah Islam, terutama dalam menyebarkan Islam di wilayah Afrika Utara, dan sebagai pintu gerbang masuknya Islam ke Spanyol, yaitu Eropa. Ekspansi Islam ke Maroko dimulai ketika negeri ini ditaklukkan oleh Musa bin Nusair pada masa Al-Walid I bin Abdul Malik pada tahun 705 sampai 715 pada Khalifah ke-6 dinasti Umayyah. Tetapi catatan lain menyebutkan bahwa agama Islam pertama kali dibawa ke Maroko oleh orang Arab yang menyerbu wilayah ini pada 683 Masehi. Maroko memasuki babak baru setelah Islam menancapkan benderanya di wilayah Afrika Utara. Sebelumnya, orang-orang yang menguasai Afrika Utara termasuk Maroko di dalamnya. Yang menguasai Afrika Utara adalah bangsa Barbar, yaitu etnis asli dari daerah Afrika Utara. Mereka tersebar dari Samudra Atlantik hingga oasis Siwa di Mesir dan dari Laut Mediterania hingga Sungai Niger. Bahasa yang digunakan pada waktu itu adalah bahasa Barbar, cabang dari bahasa Afro-Asia. Setelah Islam datang di Maroko sekitar tahun 683 Masehi yang dipimpin oleh Uqbah bin Nafi, jenderal dari dinasti Umayyah, dengan membawa budaya dan adat istiadat yang mempengaruhi peradaban negeri ini. Pada masa silam, Maroko adalah pusat peradaban Islam. Ilmu pengetahuan berkembang dengan sangat pesat. Banyak peninggalan kejayaan Islam zaman dahulu yang masih eksis hingga saat ini, seperti Masjid Qautobiyah yang sudah berdiri lebih dari 850 tahun. Kemudian, Universitas dan Masjid Al-Qawariyyin yang dibangun pada tahun 850 Masehi. Kemudian, Masjid Hasan II yang terkenal dengan menaranya yang sangat tinggi, yaitu sekitar 210 meter, yang merupakan masjid terbesar di Maroko. Kini, Maroko adalah negara Islam yang berbentuk kerajaan dan dikenal sebagai negara Arab yang gaul dengan nuansa Eropanya, tetapi tidak menghilangkan akar tradisi Arab dan Islam. Oleh sebab itu, kebebasan berpendapat dan tradisi berpikir sangat terbuka di negeri ini. Pemerintahnya juga tidak memaksa rakyatnya untuk pikir secara kaku dan seragam. Dari sisi pariwisata, Maroko adalah negeri eksotis yang kaya akan objek wisatanya. Ada Gurun Sahara yang merupakan gurun terluas di Afrika. Kemudian Multaqal Bahrain yang berarti pertemuan dua laut, yaitu antara Laut Pasifik dan Laut Mediterania, di mana tempat ini digambarkan dalam Al-Quran, Surat Ar-Rahman ayat 19-20.
Ada juga kota bersejarah, yakni Fes, yang disebut kota budaya, dan masih banyak lagi. Selain pariwisatanya, Maroko kerap kali memberikan peluang kepada pelajar di seluruh dunia untuk mendapatkan beasiswa belajar di negeri tersebut, termasuk negeri kita, Indonesia.